Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda selalu semangat dalam menjalani aktivitas hari ini ya. Kali ini Ragam Indonesia akan menyajikan beberapa informasi yang unik dan pastinya menarik. Nah, terus saksikan Ragam Indonesia selama 30 menit ke depan ya. Siapa yang tidak mengenal ikan ini? Ikan ini terkenal sebagai ikan yang tahan terhadap cuaca. Ya, ikan lele. Kebanyakan ikan lele biasanya diternakan di kolam berlumut dan berlumpur. Nah, kali ini kita akan berkreasi mengolah ikan lele menjadi kue yang nikmat. Eits, jangan terkecoh karena bentuknya yang biasa ya. Rasanya enak, tidak amis dan tentunya bergizi loh sahabat. Kalau begitu yuk kita mulai. Bersihkan dulu isi perut lelenya. Sayat bagian perut, buang isi perutnya, terutama empedunya yang pahit itu loh. Setelah bersih kita rebus lelenya. Ini dia nih rahasianya. Agar amis lele hilang, rebus lele dengan 2 sendok makan coklat. Rebus sampai mendidih, sampai daging lelenya empuk dan coklat meresap ke dalamnya. Sahabat, ikan lele mengandung protein yang memenuhi kebutuhan asam amino yang dibutuhkan tubuh kita loh. Kualitas asam amino dari ikan lele bagus untuk otot dan membangun fungsi kekebalan tubuh. Selain itu, lele juga mengandung omega 3 dan omega 6 yang bagus buat kesehatan jantung dan otak kita. Pisahkan daging lele dari tulangnya. Pastikan jangan sampai ada tulang lele yang terbawa. Setelah itu haluskan, tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering. Selain air, masukkan juga coklat bubuk agar daging lelenya makin nikmat. Proses blender ini biasanya memakan waktu selama 4-5 menit. Siapkan air dan tepung bubuk agar-agar, lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata, kemudian panaskan. Saat dipanaskan, tuangkan daging lele yang sudah dicampur dengan coklat tadi. Tambahkan susu kental manis secukupnya, lalu aduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih nih, tuang ke dalam cetakan-cetakan plastik ini. Jika cetakan sudah terisi semua, tunggu hingga dingin. Sahabat, sambil menunggu pudingnya dingin, kita akan membuat olahan lele yang kedua. Yap, roll cake atau bolu gulung. Tentu saja roll cake dengan bahan utama daging lele. Yuk kita buat sahabat. Pertama, panaskan margarin sebanyak 70 gram, aduk hingga mencair, dan kini saatnya kita siapkan adonan lain. Keringkan sisa daging lele tadi, kemudian olah menjadi tepung lele sahabat. Campurkan coklat secukupnya dengan tepung lele sebanyak 40 gram. Aduk terus hingga rata dan tercampur. Siapkan 60 gram gula, campurkan dengan 6 butir telur. Sahabat, untuk 3 butir telur, putih telurnya dipisah, aduk hingga mengembang. Setelah mengembang, tambahkan tepung lele yang sudah dicampur dengan coklat. Jangan lupa tambahkan margarin cair lalu aduk kembali hingga semua tercampur merata. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin terlebih dahulu. Setelah loyang terisi penuh, masukkan adonan ke dalam oven. Panggang dengan suhu 190 derajat selama 15 menit. Jika sudah mengembang, olesi permukaan kue dengan selai nanas untuk menambah rasa. Kemudian gulung perlahan selagi masih panas agar tidak kembali terbuka. Puding lele dan roll cake lelenya siap disantap. Sahabat, kandungan lemak ikan lele jauh lebih rendah dibanding daging sapi dan daging ayam. Selain itu, ikan lele kaya akan kandungan asam amino esensial yang penting untuk pertumbuhan tulang anak-anak. Selamat mencobanya di rumah ya sahabat. Sahabat, tentunya Anda sudah sering mencicipi cheesecake bukan? Ya, cheesecake merupakan kue yang biasa disajikan sebagai hidangan penutup. Dibuat dengan mencampurkan keju yang bertekstur lembut lalu ditambah telur, susu dan gula. Cheesecake umumnya berhiaskan buah segar, krim, dan lapisan gula. Kali ini Ragam Indonesia akan menyuguhkan varian cheesecake yang berbeda. Ini dia, cheesecake tofu. Sahabat Ragam, ini adalah perpaduan antara keju dan tahu yang tentunya akan menghasilkan cita rasa baru yang patut untuk Anda rasakan.
Sama seperti membuat cheesecake pada umumnya, pertama yang dilakukan adalah melembutkan keju terlebih dahulu. Setelah itu, hancurkan biskuit dan masukkan dalam cetakan berbentuk gelas. Cetakan bentuk gelas ini akan membuat cheesecake jadi berbentuk tabung nantinya. Sambil menunggu adonan siap, masukkan biskuit yang telah dimasukkan dalam cetakan tadi ke lemari pendingin. Setelah krim keju lembut, tambahkan gula agar menjadi manis. Setelah itu hancurkan tahu, kemudian campurkan dengan krim keju, haluskan dengan cara di blender. Tambahkan krim lemon dan gula yang telah dicairkan. Aduk kembali hingga rata, kemudian panaskan. Siapkan biskuit yang telah didinginkan, lalu campurkan adonan cheesecake yang telah dipanaskan. Untuk mempercantik, berikan topping buah stroberi dan kembali dinginkan untuk mendapatkan rasa yang sempurna. Cheesecake dapat dipanggang ataupun tidak. Cheesecake yang menggunakan telur umumnya dipanggang untuk mematangkan telur. Sementara, gelatin digunakan untuk cheesecake yang tidak dipanggang. Baik dipanggang ataupun tidak, cheesecake harus disimpan di lemari es terlebih dahulu sebelum disajikan. Tak hanya enak dan lezat, cheesecake tofu ini juga mengandung banyak protein yang bersumber pada tahu yang merupakan olahan dari kedelai. Cheesecake sangat cocok untuk hidangan pelengkap saat cuaca panas dan di waktu senggang bersama keluarga. Puas menikmati olahan yang unik, kini Ragam Indonesia akan memberikan informasi yang menarik mengenai hewan laut endemik Sulawesi Tenggara. Yang pertama adalah hewan air yang berasal dari Danau Koguna di Desa Mopana. Udang merah yang mendiami danau ini terbilang sangat unik dan istimewa, karena udang ini tidak boleh diambil alias dikeramatkan. Masyarakat Desa Mopana menyebut udang ini Milama modea, yang artinya udang merah. Berbeda dengan jenis udang lain yang sangat pemalu, udang merah ini justru menjalin hubungan baik dengan manusia. Dengan capit-capit kecilnya, mereka mengambil kulit ari dan kemudian memakannya. Masyarakat Desa Mopana pertama kali menemukan danau dan udang ini sekitar tahun 70-an. Udang merah termasuk hewan teritori dan tidak memiliki sistem pertahanan pada tubuh mereka karena di danau ini tidak ada predatornya. Mereka lah yang mendominasi di Danau Koguna ini. Sahabat, selain udang merah di Desa Mopana, ternyata ada juga udang yang berinteraksi dengan manusia. Tapi yang ini tinggalnya di laut, teman. Udang ini adalah jenis Amboina cleaner shrimp yang mempunyai nama latin Lismata amboinensis. Mereka hidup di antara karang-karang, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Sesuai dengan namanya nih, si pembersih Amboina cleaner shrimp seakan-akan melakukan pembersihan pada karang-karang ataupun makhluk hidup lainnya. Namun jika dilihat sahabat, mereka sedang memakan makanan favoritnya loh. Ya, parasit dan mikroorganisme lainnya yang menempel pada karang atau makhluk hidup. Selain membersihkan jari-jari tangan, udang ini juga dapat membersihkan gigi loh sahabat. Wow, multitalenta sekali ya udang pembersih ini. Nah, yang terakhir dari hewan endemik Sulawesi Tenggara ada di Desa Oempu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Oh ya sahabat, untuk menangkap ikan di Desa Oempu terbilang cukup unik loh. Teknik ini dinamakan mebandu, yang artinya memukul-mukul air. Setelah jaring ditebar, ibu-ibu ini akan berenang dari pantai sambil memukul-mukul air untuk menggiring ikan masuk ke jaring. Teknik menangkap ikan seperti ini hanya dapat dilakukan pada saat air surut. Meski teknik ini terbilang tradisional, tapi jangan salah sahabat. Ikan yang didapat pun lumayan banyak dan yang pasti tidak merusak keindahan terumbu karang di sini. Ini dia, si trigger fish atau warga sekitar menyebutnya dengan ikan pogo. Si pogo merupakan spesies ikan warna-warni dari keluarga Balistidae. Ada sekitar 40 spesies dari ikan trigger ini. Dan yang didapat hari ini adalah jenis trigger matahari. Umumnya trigger hidup perairan dangkal, pesisir, dan sekitar terumbu karang. Warna dan corak tubuhnya yang cantik membuat ikan sering dijadikan ikan favorit untuk dipelihara di akuarium. Sahabat, trigger fish ini termasuk agresif dan galak loh.
Ini dapat dilihat dari giginya yang tajam. Selain itu, mereka tergolong ikan teritori dan mereka akan mempertahankan wilayahnya hingga titik darah penghabisan. Terutama ikan trigger betina yang menjaga telurnya. Mereka akan segera bergerak menyerang ke atas selama masih dalam wilayah jarak pandangnya. Kalau sudah begini, cara mengatasinya adalah dengan terus berenang lurus hingga melewati jarak pandangnya. Atau kita bisa melakukan cara yang lain, yakni dengan membuat bubble atau gelembung dari selang regulator. Dijamin deh, mereka akan segera berlari dan ketakutan. Sahabat, masyarakat Indonesia terbilang cukup kreatif loh. Salah satunya berupa kerajinan ini. Dijamin deh, kerajinan yang mereka buat tidak kalah dengan buatan luar negeri. Penasaran? Tetap saksikan Ragam Indonesia ya. Siapa yang tak kenal mereka, sahabat? Mereka merupakan ikonnya Indonesia. Mulai dari sang patriot negara sampai ksatria gitar si Raja Dangdut, semuanya ada. Semuanya dalam bentuk mini alias miniatur. Tidak kalah deh sama mainan Star Wars. Sahabat, ternyata mainan ini merupakan buatan Indonesia loh. Karena memang karakter lokal Indonesia menjadi daya tarik untuk mainan buatan Good Guys Never Win. Karakternya sudah banyak loh sahabat, lebih dari 100 tokoh lokal maupun luar. Tokoh lokal inspirasi dari film Indonesia juga ada. Miniatur ini aslinya terbuat dari clay polimer sejenis lilin. Clay polimer ini biasa dikreasikan untuk membuat hiasan-hiasan lucu seperti ini nih. Sebelumnya kita rancang dulu tiap tokoh yang akan dibuat. Detail gambar atau foto jadi dasar pembuatannya supaya mirip. Kemudian baru membuat rangkanya. Rangka terbuat dari kawat tembaga. Sebenarnya pakai kawat lain tidak masalah kok sahabat, yang penting bisa menopang clay nantinya. Kita sesuaikan juga besar tokohnya. Figur yang dibuat berukuran 3,75 inci. Jika rangkanya sudah selesai, tinggal tempel dengan clay. Clay akan membentuk bagian kepala, badan, serta tangan dan kaki. Sang pembuatnya langsung kita terbangkan dari Kanada loh, namanya Pak Herbie. Pak Herbie merupakan pemahat kawakan yang telah bekerja di beragam proyek film Hollywood. Wih, keren ya sahabat. Jangan lupa kasih bagian-bagian kecil seperti mata, hidung, dan lainnya ya. Gunakan bantuan pinset-pinset ini agar bisa membentuk bagian terkecil dengan lebih teliti. Sip deh, clay sudah terbentuk. Kebetulan ada pencetak yang sudah membentuk wajah dan tubuh miniatur. Tinggal diteruskan. Kita tinggal membuat campuran pembuat miniatur dengan menggunakan bahan resin. Resin ini biasa kita gunakan untuk membuat fiberglass. Resin juga biasa dipakai sebagai bahan pembuatan kerajinan patung, bahkan tokoh figur satu ini. Campur resin dengan cairan katalis, dan dengan campuran ini bahan resin akan mudah mengeras. Campurannya harus pas, kalau terlalu sedikit bisa lebih lama keringnya. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus, karena resin jadi lengket dan mudah hancur. Kalau sudah, tinggal masukkan cairan resinnya ke dalam cetakan. Cetakannya sengaja sudah terbelah supaya gampang mengambil hasilnya. Kalau takarannya pas, dalam waktu 3-5 menit miniatur sudah kering dan bisa dilepas dari cetakan. Oke, kita lanjut mewarnai tokoh khas Indonesia ini. Cat yang digunakan adalah cat akrilik. Cat ini cepat kering dan anti air dan sudah biasa digunakan untuk media lukisan. Tidak hanya kostumnya saja yang dicat, warna kulitnya juga kita sesuaikan dengan warna kulit manusia. Nah, sudah jadi dan siap dikemas nih. Desain kemasannya menarik loh. Stiker sebagai lapisan karton kemasan menggambarkan tokoh aslinya. Sahabat, satu unit miniatur tokoh ini dijual seharga 100 hingga 200 ribu rupiah. Untuk satu jenis karakter mereka hanya membuat 300 buah saja. Makanya nggak heran kan produk-produk Good Guys Never Win semuanya terbatas, alias limited edition. Action figure tokoh Indonesia ini sudah go internasional loh. Sering juga nih dipamerkan di beragam acara Comic Con di Singapura dan Jepang. Wih, mantap! Ini yang namanya hobi unik dan menguntungkan. Sahabat, kerajinan selanjutnya berasal dari Pulau Dewata. Ya, keramik seni. Bentuknya unik dan artistik tetap sama seperti keramik pada umumnya berfungsi sebagai benda dekoratif. Biasanya penggunaan keramik ini merupakan bagian dari hobi.
Nah, khususnya di Bali, banyak banget loh rumah produksi yang membuatnya. Salah satunya adalah Pesamuan Keramik Seni Bali yang berada di daerah Sanur. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, kramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang tengah mengalami proses pembakaran. Berbeda dari pembuatan keramik pada umumnya yang telah menggunakan mesin otomatis, keramik seni ini 100% handmade alias buatan tangan loh sahabat. Mulai dari pembuatan ubin hingga proses pelukisan, sehingga tidak ada yang sama persis antara satu dengan yang lainnya. Dan ini dia yang menjadi ciri khasnya. Keren! Pertama, lapisi ubin dengan warna dasar supaya saat proses pelukisan catnya dapat mudah melekat. Dulu, fungsi keramik memang hanya sebagai penutup lantai, namun sekarang banyak yang menggunakannya sebagai hiasan di dinding. Selain agar tampilannya terlihat lebih bersih, juga tampak lebih segar dan hidup dengan aneka motifnya. Selanjutnya, lukis keramiknya. Desainnya sendiri merupakan perpaduan antara unsur kontemporer dengan sejarah yang terinspirasi dari berbagai belahan dunia, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Awalnya gunakan cetakan kertas untuk sketsanya, selanjutnya lukis deh. Hanya butuh ketelitian dan perasaan dalam pembuatannya, sehingga lukisan yang dihasilkan akan tampak lebih berseni. Lanjut, panggang keramiknya. Untuk proses ini dibutuhkan teknik penyusunan pada media yang tepat, supaya keramik tidak mengalami kerusakan seperti retak atau pecah. Agar lukisan benar-benar melekat pada ubin, proses pengovenan ini membutuhkan waktu selama 8 jam dengan suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Hilangkan suhu panas pada keramik yang sudah matang sebelum mengeluarkannya dari oven, karena perubahan suhu ruang bisa membuat keramik retak bila dalam keadaan panas. Bukan hanya sekedar hobi, karena bentuknya yang unik dan artistik, banyak proyek pembangunan hotel dan instalasi komersial yang menggunakannya loh. Pangsa pasar terbesarnya tidak hanya Bali, bahkan sudah sampai ke penjuru dunia seperti Australia, Amerika, dan Jepang. Keren ya sahabat? Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena Ragam Indonesia akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di layar Trans 7.